Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 02 Tegalmati, Bapak Sunanto SPDSD, yang kami hormati rekan-rekan guru peserta diseminasi budaya positif, dan yang kami sayangi rekan CGP Angkatan 11 Ibu Rifatul Munifah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sempat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah kita nantikan kepada kita dan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Baiklah rekan-rekan guru yang saya hormati, untuk menghemat waktu, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 02 Tegalmati. Acara yang ketiga, penyampaian diseminasi budaya positif. Dan acara yang keempat, penutup. Hadirin yang berbahagia, menepati acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan siang hari ini saya akan sedikit memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Tujuan kita pada siang hari ini yaitu bisa mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, ketika murid merasa aman dan nyaman, itu tentunya proses pembelajaran kita akan lebih menyenangkan. Ketika kita sudah merasa nyaman di SD 02 Tegalmati, itu suatu saat kalau ternyata kita dipindah tugas, itu kita akan merasa berat. Kayak Pak Tri merasa nyaman di kantor, ada tukang kopinya Mbak Meti yang sigap untuk membuatkan kopi, itu pasti akan merasa bahagia. Oke Pak Tri? Oke. Iya, itu juga berdampak ketika pembelajaran kita kepada anak merasa nyaman, maka penyampaiannya akan maksimal. Kemudian budaya positif adalah nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada guru. Nah, di sini ada pertanyaan tematik, yaitu budaya positif apa saja yang ada di sekolah kita. Mungkin dari teman-teman bisa menyampaikan atau memberi contoh budaya positif yang ada di sekolah kita. Pak Tri mungkin mau menyampaikan budaya positif yang ada di sekolah kita itu berupa apa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, yang saya amati budaya positif yang sudah tumbuh di SD sini adalah tentang kedisiplinan. Baik itu disiplin pada waktu berangkat maupun disiplin pada waktu pulang sekolah. Kemudian budaya positif berikutnya tentang sebuah
ide-ide atau gagasan-gagasan yang membuat SD sini lebih maju lagi, lebih kreatif lagi. Dengan adanya hal seperti itu, diskusi seperti itu, maka dampak nantinya di lingkungan masyarakat bagi orang tuanya mestinya akan berpengaruh kepada penerimaan siswa baru, sehingga orang tua lebih percaya memasukkan anak-anak didiknya ke SD Negeri 02 Tegalwaru. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tri. Itu sekilas tentang budaya positif yang bisa dipaparkan Pak Tri. Padahal di SD kita itu banyak sekali budaya positif yang sudah dilaksanakan. Seperti ketika Bapak Ibu guru datang, itu anak pasti akan berlari salaman, minta salaman. Itu juga termasuk salah satu budaya positif. Terus ada lagi, nah ini salah satu contohnya. Ketika hari Jumat kemarin yang setelah senam itu Bu Eka, ayo kita melakukan operasi semut. Nah, ini salah satu budaya positif yang diterapkan di sekolah kita setiap hari Jumat setelah senam bersama. Kemudian saling berbagi, yaitu memberikan hadiah atau apresiasi kepada siswa-siswa yang mendapat juara dalam perlombaan. Selain ada operasi semut dan saling berbagi, di sini juga ada budaya positif kita, positif sekolah kita, yaitu gotong royong. Pada pekan kemah kemarin itu kita saling bergotong royong antara siswa dan murid untuk mendirikan tenda bersama-sama. Ini semua termasuk budaya positif yang sudah kita lakukan di SD kita. Kemudian konsep utama budaya positif itu meliputi paradigma baru, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kita nanti akan bahas ini semua. Nah, bahasnya satu-satu dari paradigma baru sampai ke segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan prinsip berpihak pada murid, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya masing-masing untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kita ulas satu persatu, dimulai dari disiplin positif. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif ini adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menunjukkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming, hukuman, sokongan, ancaman maupun hadiah. Nah, di sini teori kontrol dari disiplin positif ini diprakarsai oleh Dr. William Glasser. Di sini dijelaskan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Contohnya seperti ini. Pak Tri tak suruh menggenggam tangannya. Coba dikepalkan tangannya Pak Tri. Tangan, iya. Kemudian saya menyuruh Pak Tri untuk memukul Bu Wati dengan tangannya Pak Tri yang sudah dikepalkan. Itu kira-kira Pak Tri mau melakukan apa tidak?
motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Ini termasuk motivasi eksternal, yaitu motivasi dari luar. Karena apa? Murid itu diiming-imingi, takut. Murid itu merasa takut. Contohnya, kalau tidak masuk jam 7, nanti kamu tak hukum keliling lapangan 5 kali. Telat 5 menit, kamu keliling lapangan 5 kali. Akhirnya bilang, saya mau berangkat kasih biar tidak dapat hukuman dari Pak Tri keliling 5 kali. Nah, itu motivasinya untuk menghindari hukuman. Itu motivasi eksternal, motivasi supaya tidak dihukum keliling 5 kali. Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan. Ini juga termasuk motivasi eksternal. Dan dampak dari motivasi ini, dampak dari motivasi eksternal yang seperti ini, itu akan menjadikan murid ketergantungan. Contohnya seperti ini. Lek dapat nilai 100 nanti tak kasih jajan. Itu tidak membangun motivasi internal murid, tapi murid menjadikan saya mau belajar biar dapat jajan dari Bu Eka, contohnya seperti itu, ya. Tapi ketika motivasi itu munculnya internal dari diri sendiri, itu akan menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Saya berangkat sekolah karena masuk jam 7, berarti saya harus sampai sekolah sebelum jam 7. Itu dia akan sadar sendiri karena menghargai nilai kebajikan diri sendiri, bukan karena takut akan dihukum ataupun dapat imbalan. Nah, itu adalah motivasi internal yang keluar dari diri sendiri. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan pemateri lagi. Saat Anda mengajar di kelas dan datang tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah contohnya apakah Bu Wiwi datang lebih pagi biar dapat sanjungan dari Pak Kepala, atau Pak Tri mungkin mau absen koyo makanya kebule esok, kalau esok absennya merah, atau seperti apa? Mungkin Bu Wiwi bisa menyampaikan ketika mengajar di kelas dan datang tepat waktu, motivasi yang mendasari Bu Wiwi itu apa? Oh, kelihatan berarti bisa maju ke depan. Saat Anda mengajar di kelas dan datang tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Terima kasih. Yang pertama otomatis ya, biar pelajarannya dalam satu hari itu, misalnya ini hari ini tentang matematika, pelajarannya menjelaskan penjumlahan dan pengurangan. Biasanya itu waktunya kadang kurang, jadi saya datang lebih awal supaya bisa mencakup semuanya, dari saya menjelaskan materi sampai anak-anak mengerjakan soal-soal. Motivasi yang pertama itu. Yang kedua, kalau datang basic otomatis kan murid jadi disiplin, mematuhi aturan kesepakatan kelas yang sudah diterapkan. Itu saja. Iya, berarti itu sama halnya dengan menghargai nilai kebajikan diri sendiri, ya. Tidak biar dapat penghargaan dari Pak Kepala, ya, berangkat basic. Nah, itu mungkin pendapat dari Bu Wiwi. Nah, di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama, saat Anda mengajar di
ketidaknyamanan atau hukuman. Atau yang kedua, Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan. Tadi seperti ya, Bu Wiwi biar dapat pujian dari Pak Kepala, maka kasih setelah puji sudah sampai di sekolahan, menghargai sebagai guru, dapat penghargaan sebagai guru yang berprestasi, mendapat imbalan atau penghargaan. Atau yang ketiga, Anda ingin menjadi seorang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid, karena Anda percaya tindakan Anda akan dicontoh oleh murid Anda. Ya, manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Kalau menurut saya mungkin yang ini ya, yang warna kuning, karena ini menghargai diri sendiri. Ini sudah menjadi kewajiban kita untuk lebih tindakannya akan dicontoh oleh murid kita nanti. Bukan karena absen ya Pak Tri ya. Kalau mungkin karena absen, nanti kalau absennya telat gajinya dipotong atau gimana? Seperti itu. Nah, kemudian ini ada pertanyaan menarik lagi. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, tidak ada teguran, tidak ada atasan yang memuji, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu? Coba jelaskan apa alasannya. Mungkin ini bisa dijelaskan Pak Rian untuk menjawab pertanyaan pematik ini. Silakan. Ya, langsung saja. Apakah Anda akan tetap datang tepat waktu? Jelaskan apa alasannya. Ya tetap. Yang sudah pasti jawabannya ya tetap datang tepat waktu. Alasannya mungkin karena satu memang betul sudah menjadi tanggung jawab, dan mungkin juga tadi sudah jelaskan bahwa ketika kita bertindak itu juga sebagai contoh kita sebagai guru kepada peserta didik. Mungkin itu saja. Iya, jadi tetap ya, walaupun di sekolah itu tidak ada peraturan yang mengatakan bahwa harus sebelum jam 7 harus di sekolah, itu kita tetap akan datang tepat waktu. Karena apa? Itu tanggung jawab kita sebagai contoh untuk murid-murid kita. Nah, kemudian ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Ketika kita menerapkan hukuman, itu dampak kepada anak itu yang pertama akan menyakitkan. Sudah jelas ketika dihukum anak akan merasakan menyakitkan. Kemudian tidak nyaman, anak merasa tidak nyaman ketika mendapat hukuman, ya tidak berangkat sekolah dengan sepatu yang dijadwalkan. Kalau dia memakai sepatu warna putih, katakanlah, kok dihukum tidak boleh pakai sepatu selama 1 hari, nah, itu akan menjadikan tidak nyaman murid tersebut. Nah, kemudian tuh murid menjadi takut. Jadi ketika kita menerapkan hukuman, maka dampaknya murid menjadi takut. Kemudian dampak lainnya memaksa murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Yang seringnya ini murid menyembunyikan kesalahan. Ketika seorang guru menerapkan hukuman kepada peserta didik, itu pasti murid mengambil aku sebaik menuju dihukum. Nah, akhirnya seperti itu. Murid menyembunyikan kesalahan supaya tidak dihukum, nyemeh ngapusi Pak Guru ini secuil baik. Beda dengan restitusi. Nah, di sini konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi gagal, ini sukses. Beda antara konsekuensi dengan restitusi. Kalau konsekuensi, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon murid, menghormati peraturan kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Sedangkan restitusi itu murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid memegang kontrol atas dirinya sendiri. Yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, beda antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
Sampai sini sepertinya lemas sekali, mengantuk. Kalau kita ice breaking sebentar, bagaimana Pak Tri? Oh, ice breakingnya kopi. Oke, kita akan ice breaking sebentar untuk menambah daya konsentrasi kita. Silakan untuk berdiri Bapak Ibu semua, bumi bisa ke depan biar kelihatan semua. Kita akan belajar konsentrasi. Mungkin kalau di kelasnya sudah menerapkan itu pasti akan gampang. Ya, kita akan tepuk konsentrasi, tapi dengan gerakan jadi antara tangan, mulut dan gerakan kanan kirinya itu bisa tepat. Contohnya seperti ini. Konsentrasi, mari konsentrasi, konsentrasi, dimulai. Nama saya seperti itu. Paham ya Bapak Ibu? Nanti muter. Bukan nama sendiri. Oke, iya, diulangi. Nanti menyebutkan namanya dari Bu Eka, nanti nama itu Bu Eka, Bu Wiwi. Nama saya Wiwi, tapi terus tangannya sambil tepuk sambil seperti gerakan itu. Jadi muter nanti. Oke, diulangi. Bisa seperti itu? Iya, jadi nanti pas tepukannya pas ya, dari saya dulu. Oke, ya dimulai berarti lebih cepat, biar tidak lemas ya. Tepuk dulu kanan kiri ke bawah. Oke, Bapak Ibu siap? Biar tidak ngantuk kita. Oke, dimulai. Konsentrasi, mari konsentrasi, dimulai. Nama saya Atul. Iya, langsung nama saya gitu, langsung dari bumi. Nanti teman-teman pesan di tangannya. Iya, ayo bumi. Nama saya Wiwi. Konsentrasi, nama saya Eka. Konsentrasi, nama saya Rian. Konsentrasi, nama saya Rian. Nama saya Konsentrasi, nama saya Buati. konsentrasi, nama saya Junanto. Itu sekedar supaya melemaskan dari tangan sama kaki tidak duduk terus. Baik, kita lanjutkan ke perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi hukuman ini terserah gurunya mau menghukum apa, dan tidak dibedakan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima sesuatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini kata kalau hukuman jadi searah. Sifatnya itu tiba-tiba, terserah gurunya mau menghukum apa.
Disiplin dalam bentuk konsekuensi tidak terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Kalau konsekuensi berarti murid sudah tahu hukumannya apa. Ketika murid tidak mengerjakan PR, berarti konsekuensinya disuruh mengerjakan di luar kelas. Itu konsekuensi. Jadi murid sudah tahu hukumannya apa. Tapi ini tetap akan menjadikan murid itu merasa tidak nyaman, tapi jangka waktunya pendek. Dan yang terakhir, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau restitusi di sini kita tanyakan dulu pada muridnya, kenapa, alasannya apa. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada contoh, mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman lagi. Berarti sudah paham ya, sudah pinter-pinter semua. Oh biasa hukum. Jadi paham. Oke. Tapi kalau seperti ini, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini konsekuensi. Ya benar. Nah, berarti menggantikan tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat pelajaran itu konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini termasuk hukuman. Kemudian yang ketiga yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dulu sebelum kurikulum merdeka itu namanya apa, Bapak Ibu? Ini kalau di kurikulum merdeka itu kita menggunakan bahasa keyakinan kelas. Kalau di kurikulum 13 kita menggunakan bahasa tata tertib sekolah atau tata tertib kelas ya. Kalau kita sekarang menggunakan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Pembuatan keyakinan kelas, yang pertama keyakinan kelas ataupun yang saya buat kesepakatan kelas itu hendaklah bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal, berarti dari anak-anak yang membuat. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif yang baik-baik tentunya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai kondisinya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatannya. Keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi anak disuruh kalian mau membuat keyakinan kelas kita sebagai apa? Seperti apa? Yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas
ada di kelas 3, kelas 4, ini sepertinya di kelas 5, dan ini di kelas 2. Ini foto ketika saya membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di mapel agama. Yang keempat, kita ada kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, penguasaan. Dan yang kelima, kebebasan. Ini ada studi kasus yang pernah saya alami, ya. Bu Atul, guru mapel agama Islam, sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya yang bernama Upi. Sekarang anaknya kelas 5. Beberapa anak telah mengeluhkan Upi yang seringkali meminta jajan kepada mereka dengan paksa. Senangnya jali jajannya kancane, ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Atul, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan mungkin melakukan hal tersebut? Nah, apakah Uki itu kebutuhannya bertahan hidup, atau kasih sayang dan rasa diterima, atau cuma kesenangan, penguasaan, atau kebebasan? Menurut Bu Laras, jadi kasus Uki ini, menurut Bu Laras itu kebutuhannya Uki itu apa? Apa bertahan hidup kan kelaparan, akhirnya meminta jajan temannya? Apa kasih sayang dan rasa diterima, atau kesenangan, atau penguasaan, atau kebebasan? Menurut Bu Laras, itu dari 5 kebutuhan dasar manusia itu, Uki itu yang mana masuknya? Maksudnya Uki itu apa? Iya. Kalau dilihat dari kasusnya bisa jadi satunya kurang. Sanggupnya kurang. Jadi Bertahan hidup, ya, kelaparan. Iya, mungkin lapar akhirnya. Iya. Akhirnya minta temannya jajannya di Jaloki, ya. Itu menurut Bu Laras bertahan hidup. Nah, kalau menurut Pak Rian, menurut Pak Rian, Uki itu yang mana posisinya? Dasar kebutuhan manusia yang mana? Ya memang kan itu kan sebetulnya bisa dari beberapa faktor. Yang mungkin salah satunya itu bisa karena penguasaan, mungkin saja kesenangan bisa. Iya. Ya, jadi menurut saya sih banyak faktor juga. Tapi cenderung ke penguasaan dan kesenangan. Cenderung ke penguasaan dan kesenangan. Ya, kalau menurut Bu Wiwi, si Uki ini itu masuknya kemana dan alasannya apa? kalau menurut saya sih lebih ke kesenangan. Mereka memang si Uki ini memang senang kalau dia minta jajan temennya terus dikasih sudah merasa puas. Ya, kalau menurut Pak Nanto mungkin Kalau menurut saya memang cenderung ke kesenangan, bukan berarti hanya kepuasan untuk mendapatkannya. Ini karena sudah merupakan kebiasaan dari si anak itu, biasanya itu suka seperti itu, maksudnya suka minta yang dimakan oleh temannya. Seperti itu. terus Pak Tri mungkin apa merasa kebebasan atau penguasaan, merasa berkuasa atau gimana? Kasih sayang. Oh, kasih sayang dan rasa diterima. Iya, alasannya seperti apa? Karena mungkin di rumah kurang kasih sayang sehingga tidak pernah diberi, akhirnya dia meminta-minta. Oke, kalau Bu Wati mungkin masuknya kemana ini? Kasusnya si Uki yang suka meminta jajan sama temannya. Kalau saya cenderungnya ke kebebasan. Ya bebas. Jadi kalau
senangnya minta-minta, tapi dia bebasnya itu merasa dia senang itu makan-makan, jadi bebas, jadi apa badannya juga gemuk. Orang mikir saya bebas. Jadi di sini kasusnya Uti ini itu ada alasannya. Yang pertama mungkin seperti Bularas bertahan hidup. Nah, karena mungkin dia merasa lapar. Mungkin merasa lapar, orang tuanya tidak membawakan uang untuk jajan, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Uki ini bertahan hidup ya. Kemudian benar juga kata Pak Tri, kurangnya kasih sayang dan rasa diterima. Bisa juga kekuasaan, kebebasan dan kesenangan, itu semua bisa mendasari 5 kebutuhan pokoknya. Yang terakhir ini ada posisi kontrol restitusi. Yang pertama, 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru itu penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, 5 posisi kontrol. Ketika penghukum itu guru biasanya menghardi. Guru itu suka menunjuk-nunjuk, kamu ini gimana ini. Nah, itu guru suka menunjuk-nunjuk. Itu kalau posisinya sebagai penghukum. Beda lagi sebagai pembuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam pada murid. Kamu sudah mengecewakan ibu ya. Nah, ini biasa kata-kata yang dibuat ketika guru membuat merasa bersalah. Kemudian posisi sebagai teman. Ketika guru posisinya sebagai teman, itu dia akan membuat alasan untuk murid-muridnya. Biasanya guru berkata, lakukan untuk ibu ya. Ya sudah, nanti bapak ibu bereskan. Ini biasanya Bularas yang sebagai teman. Kalau sebagai penghukum mungkin lebih cenderung ke Pak Tri, ya Pak Tri. Iya. Dan pemantau ini menghitung dan mengukur apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa sanksinya. Ini sebagai pemantau. Dan kontrol diri yang terakhir itu sebagai manajer. Kita berusaha untuk menempatkan sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, terus apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Jadi kalau posisi kita sebagai manajer itu kita menanyakan dulu ke anak. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Yang terakhir ya, sebagai manajer guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Nah, ini ada video dari posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3.
Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya Bu. Habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah, sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat
Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, demikian tadi video 5 posisi kontrol. Yang terakhir kita ke segitiga restitusi. Ini pembahasan terakhir kita pada siang hari ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang pertama, belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, merupakan tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada karakter, fokus pada solusi. Nah, tahapan segitiga restitusi yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah.
Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Tahapan segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Kata-katanya biasanya seperti ini: berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini biasanya kata-katanya seperti ini, di menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Kata-katanya seperti, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ini kalau kasusnya bertengkar ya, sampai pukul-memukul. Dan tahapan segitiga restitusi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Terus kelas yang ideal itu seperti apa? Ini pertanyaan-pertanyaan guru ketika berada di tahapan segitiga restitusi yang terakhir. Ini adalah video segitiga restitusi yang kemarin saya ambil. Itu adalah satu dari contoh video segitiga restitusi yang kemarin saya buat. Kemudian yang terakhir yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep
inti seperti yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir segitiga restitusi. Oke, demikian pemaparan diseminasi budaya positif yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.